Mereka sudah diselamatkan. Mereka sudah menerima pengampunan dosa, segala dosa. Mereka sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Tetapi mereka masih memandang dirinya sebagai manusia lama, seperti manusia lama. Padahal firman Tuhan berkata sesuatu yang sangat berbeda. Dan ini yang akan kita renungkan pada hari ini. Dan saya membawa kita untuk membuka dari firman Tuhan dari surat Rasul Paulus, Rasul kita, dari Kolose pasalnya yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Sebelum kita membahas lebih banyak lagi tentang identitas kita lihat dulu Rasul Paulus, rasul kita, ya, rasul bagi bangsa lain, tentunya mengatakan apa seperti ini. Kita bisa membaca bersama-sama Kolose 1 ayat 2. 1, 2, 3. Kepada saudara-saudara yang kudus dan apa? Yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Paulus tidak memanggil mereka berdasarkan masa lalu mereka. Di situ dikatakan apa? Kepada saudara-saudara yang kudus, bukan berdasarkan kelemahan mereka, bukan berdasarkan kegagalan mereka, tetapi berdasarkan status yang Allah berikan kepada mereka di dalam Kristus. Mengapa? Karena sejak seseorang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah Allah, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, tapi Ia tidak hanya mati, Ia dikuburkan. Tapi Ia tidak hanya dikuburkan, tetapi juga Ia bangkit pada hari yang dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah memberikan suatu status yang berbeda, yang jelas benar-benar baru. Ya, apakah status itu hasil usaha dari manusia, Bapak Ibu? Tidak. Bukan hasil dari doktrin-doktrin yang diajarkan banyak orang di luar sana. Bukan. Status itu bukan hasil dari perbuatan baik, Bapak Ibu. Status itu bukan hasil dari kesetiaan manusia, Bapak Ibu, melainkan semata-mata karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Ini yang sering dilupakan. Banyak orang masih percaya, masih berusaha memperoleh apa yang sebenarnya sudah mereka miliki. Apakah kita sadar? Mereka ingin menjadi dikasihi Allah, padahal mereka sudah dikasihi. Mereka ingin menjadi diterima oleh Allah, bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di surga, dalam Kristus. Bapak Ibu, ini menjadi sangat menarik, karena kalau kita mengetahui ini untuk jemaat di Kolose ini bukan ancaman penganiayaan, bukan ancaman-ancaman yang bersifat fisik, tetapi melainkan ancaman dari pengajaran yang salah. Ya, pengajaran yang salah, ancaman-ancaman dari guru-guru palsu, ya, yang mengatakan bahwa pekerjaan Kristus itu belum cukup. Mereka mengatakan bahwa Kristus itu pekerjaannya, ya, kasih. Ada yang mengajarkan tradisi agama, Bapak Ibu. Ada yang mengajarkan aturan-aturan lahiriah. Ada yang menekankan bahwa kita itu akan makin diterima oleh Tuhan kalau kita punya pengalaman mistik. Ada pula yang mengajarkan legalisme. Masalahnya Bapak Ibu, bukan karena mereka menolak Kristus secara terang-terangan. Justru mereka berkata, karena setiap kali manusia menambahkan sesuatu kepada pekerjaan Kristus,
ya, pekerjaan Kristus yang sempurna, maka perhatian orang percaya akan bergeser. Mereka tidak lagi melihat kepada Kristus sebagai sumber dari kecukupan orang-orang percaya, berdasarkan ritual-ritual yang ada, bahkan penilaian dari manusia. Ya, dan keadaan seperti ini kita harus akui Bapak Ibu, tidak hanya orang percaya, tidak hanya orang tidak percaya, tetapi juga banyak di orang percaya saat ini. Masih banyak orang percaya yang merasa bahwa bahwa bukan kita senternya, tetapi Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat yang ke-6. Kristus telah menyelesaikan seluruh karya keselamatan di salib. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, untuk kita Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul situ kepenuhan hidup dalam Kristus. Hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama dengan kompak. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam hidup tetap di dalam hidup. Sederhana ya, tidak terlalu sulit untuk dipahami kan ayat ini. Kalau kita lihat hanya sebatas membaca, begitu ya. Jelas di situ dikatakan, Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus. Telah ini kalimat waktu. Telah ini sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah. Oke. Jadi kita lihat bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ayatnya sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Ya. Di dalam satu ayat ini kita terdapat dua kebenaran besar Bapak Ibu yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, karena hari ini temanya adalah identitas. Jadi yang pertama kita harus mengetahui siapakah kita sekarang di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus hidup berdasarkan identitas yang baru. Karena Kristus, di dalam Kristus, identitas di dalam Kristus haruslah memiliki contoh sebagai buah dari status yang kita miliki. Banyak orang sering membalik urutannya, ya. Jadi dia hidup berdasarkan identitasnya, padahal dia sendiri belum tahu identitasnya di dalam Kristus seperti apa. Kita tidak mau menjadi orang percaya yang mencampur adukan firman Tuhan itu, ya. Yang harus kita ketahui bahwa siapakah kita sekarang di dalam Kristus, dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Oke? Nah, di sini kita harus paham bahwa kita hidup benar karena kita sudah menjadi milik Allah. Perilaku itu tidak menghasilkan identitas. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa perilaku itu tidak menghasilkan identitas. Identitaslah yang menghasilkan perilaku. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kalimat yang pertama, boleh kita kembali ke firman Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama, kalimat yang pertama, Kolose pasal 2 ayat yang 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan bedah secara bersama-sama. Kalimat pertama mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Paulus tidak berkata kamu nanti, jika kamu cukup baik, kalau kamu nanti sudah suci, kalau kamu nanti sudah berhasil. Paulus tidak mengatakan hal itu. Dia mengatakan bahwa kamu telah menerima. Oke? Berarti ada sesuatu yang sudah terjadi. Ia berbicara bahwa posisi kita sekarang di hadapan Allah. Pada saat seseorang percaya kepada Injil anugerah Allah, bahwa Kristus telah mati, mengampuni segala dosanya, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Allah mengerjakan pekerjaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bukan hanya mengampuni dosa, tetapi Allah menempatkan kita di dalam Kristus. Ya, inilah identitas baru orang-orang percaya. Paulus berkali-kali memakai istilah di dalam Kristus, betul ya? Kalau kita baca dari Roma sampai Filemon, banyak sekali Paulus mengatakan di dalam Kristus, di dalam